Jadi dari gaji 3 bulan di YouTube bisa membangun dapur impian saya, ya. Jadi sekarang saya mau ajak teman-teman masuk. Mungkin ini ada keluarga online yang baru bergabung. Selamat bergabung, nggih. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wongdeso bersama Mbak Maul. Halo. Nah, itu di dapur ada Mak Niah dan Mak Sun. Kalau Bu Aisyah di depan sama ibu saya. Jadi hari ini saya mau mereview dapur impian saya. Maaf ya buat teman-teman, saya baru sekarang ada waktu mereview. Dan judulnya kan review gaji YouTube kurang lebih 3 bulan. Jadi ini hasilnya ya. Tapi tidak included ini teman-teman. Kalau ini baru beberapa hari yang lalu kita bikin. Jadi besi sama tukangnya ini kurang lebih 2 juta. Oke. Oke. Selamat datang. Monggo. Selamat datang. Langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana. Ikutin keseruan hari ini mereview dapur impian Reni Wongdeso. Stay tune. Selamat datang. Monggo, monggo, monggo. Oke. Jadi sekali lagi ini pohon markisa, buah markisa. Waktu itu nanam sebelum saya berangkat ke Eropa ya. Jadi kurang lebih ini umurnya 2,5 bulan sekarang. Dan lihat, sudah rindang banget. Katanya Mamante itu nggak sampai 1 tahun bisa berbuah. Jadi let's see, kita lihat nanti teman-teman. Jadi nanti bakalan geruambol ke sini dan buahnya tuh tinggal ting 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 ting. Saya bilang sama masnya nggak usah tinggi-tinggi, jadi enak gitu ya. Oke, ya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung ke sini. Oke, ini bunga ya, bunga-bunga. Bunga anggrek. Kalau ini bunga sudah lama banget. Waktu resin kecil umur 2 tahun ya, 1,5 tahun, 2 tahun itu saya beli ini di Muncar. Dan ini juga tuh lihat. Jadi umurnya tuh seumuran resin, 18 tahun teman-teman. Terus ke sini. Nah, ini meja yang kita beli. Di sini sudah disiapkan semua sama Mbak Maul berapa habisnya. Nanti kita review teman-teman guys. Sekarang ini dulu. Oke, ini meja ya, meja makan. Dan kursinya ada 8. Bener toh, Dok? 3, 3, 8 ya. Dan ini makanan kita sehari-hari. Hari ini videonya nggak masak ya. Kita review ya, kita review dapur impian saya. Oke, dan ini kitchen set ya. Seperti pada umumnya. Kitchen set. Isinya apa aku juga nggak tahu ini. Soalnya Mak Sun. Oke, isinya ada Tupperware, ada toples ya teman-teman. Terus ini apa, Dok? Isinya keropok, ada mie goreng ya. Nah, terus ini gelas ya. Oke. Terus ini, Dok. Oh, kayak begini teman-teman, ini isinya ya. Nah, kalau ini persendokan ya, kita review dulu ya. Oke, ini apa? Oke, ini mangkok, ini gelas, ada piring, itu ada tepung terigu ya. Ini seperti biasa ada teh, ada kopi, ada gula. Sini, ini perbumbuan ya. Kalau kita masak teman-teman ada garam, gula, penyedap rasa, terasi, persausan, minyak dan teman-temannya. Terus ini ada juga perbumbuan. Nah, ini ada kopi. Terus ini ada piring dan gelas ya. Oke. Ini ada Mak Sun dan Mak Niah. Nah, terus ini tungku. Nah, ini besok kalau masak kaki enak. iya. Jadi banyak banget yang komen, Mbak Reni kok nggak pernah masak pakai tungku di depan. Kita pernah 1 kali masak. Katanya ibu-ibu susah bersihin teman-teman. Jadi enak
di belakang ya, kapan-kapan lah kalau kita ada waktu pas mood gitu kita masak di sini ya. Dan ini harus pakai kayu yang banyak, soalnya kan tinggi posisinya. Jadi kayunya itu harus banyak, kayu bakarnya harus banyak. Kalau nggak banyak itu apinya nggak naik ke atas. Nah itu salah satu alasan kenapa kita jarang banget masak di sini. Pohon pepaya. Nah kalau ini dari Mbak Maul kayaknya ya, dari Mbak Maul. Terus ini dari Mbak Sus ya, ini dulu dikasih Mbak Sus, itu dari mbahnya Mbak Maul ya. Ini ada kompor, Mak Sun kalau pagi tuh masak di sini ya teman-teman, buat sarapan ibu saya, buat kita makan. Dan seperti biasa ini wajan legend, ini pemberian ibu saya. Kata ibuku ini belinya waktu saya masih kecil. Nah sekarang saya tuh umur 44 ya, tahun depan sudah 45 tahun, jadi harus diabadikan ini wajan ya Mak ya. Nah, kalau ini wajan saya beli sendiri. Nah, kalau ini juga dari ibu saya. Ini yang kecil ini dari ibu saya. Kalau yang ini aku lupa, ini aku beli atau dikasih ibuku, aku lupa. Kalau ini dari ibuku. Beda kan teman-teman ya modelnya ya. Ini beli sendiri. Ini juga beli sendiri kayaknya. Lupa ya. Oke, ini ada kulkas ya. Kulkas buat makanan kita. Ini juga kulkas. Nah ini buat makanan kita sehari-hari. Kalau depan itu kebanyakan buat makanan suami teman-teman. Ke sini ini gudang ya, gudang isinya ya ada pisang, ada talam, lengser ya, nggak tahu tempat teman-teman apa namanya, lengser ini loh kayak gini ya. Terus ada sayur kol, ada beras, ada daun pisang, ada sapu, ada pel-pelan, namanya gudang ya teman-teman ya. Ada tampah, wes pokoknya beginilah modelnya. Amit ya Mak. Nah, kita turun ke sini teman-teman. Ini gazebo. Jadi buat follower saya yang lama pasti sudah tahu ya. Jadi dulu itu kita masak itu di sana. Nah itu gazebonya di sana. Terus kita pindah ke sini teman-teman. Jadi gazebo ini dari pertama kali saya ngonten di sini teman-teman ya. Makanya waktu saya bikin dapur ini saya kepikiran ya, dibuang atau gimana gitu kan. Terus aku pikir-pikir janganlah, karena banyak banget memori ya, banyak kenangan banget perjuangan saya nge-YouTube ya. Jadi kita tetap abadikan ya. Oke, jadi kayak gini modelnya ya. Nah, terus ini bunga pemberiannya Mas Heri, dikasih kecil tuh, sekarang besar. Nah, ya. Ini ada bunga lompong-lompong, nggak tahu siapa yang nanam, Pak Api. Pak Api ini. Ada bunga lompong-lompong ini. Ini Pak Api yang nanam, ya. Nah, kalau sini seperti biasa itu ada tomat, ada cabai, ada singkong. Nah, itu ada ayam. Ya. Di sini ada pisang, ya. Pisang apa ya? Aku lupa ini. Pisang itu tah. Pisang kayu, Anduk. Ya kalau nggak salah ini pisang kayu atau pisang barlin, teman-teman. Terus ini ada serai ya, ada serai, ada nanas, ada daun pandan, ada serai lagi. Oh, serai merah, Mak. Oh, ini serai merah. Kasih lihat, Dok. Nah, lihat. Ini serai merah. Kalau yang di belakang itu serai putih. Kalau yang putih itu biasanya buat masak. Terus di sini ada toilet. Jadi toilet ini permintaan keluarga saya yang di Tegal Delimo dan juga tim Bedilue. Ya, saya malah nggak pernah masuk ini, nggak pernah ke sini. Karena apa? Kalau keluarga saya itu dari kampung tuh kalau ke toilet duduk itu katanya nggak enak. Jadi mereka minta toilet yang jongkok, teman-teman. Terus kadang kan keluarga gue memang keluarga besar. Kalau banyak orang kayak gitu, kamar mandi 3 itu nggak cukup. Oke, yang satu punya kita di dalam kamar tuh mereka memang nggak pernah masuk ya. Jadi mereka pakai kamar mandi 2 dan itu tidak cukup.
Jadi kita bikin lagi satu ya. Ini buat keluarga saya dari Tegal Delimo dan juga tim Mediluwe. Sik tak incengin, Nduk. Ya wes kayak gini teman-teman. Kasih lihat, Nduk, dikit aja. Ojo diketok nih apa nih itu toiletnya. Nah, kayak gini ya. Ini toiletnya kayak gini teman-teman. Nggak aku kasih lihat toiletnya ya, nanti ada yang bilang kurang sopan. Wes kayak gini. Nah, ini ada kacanya juga. Jadi kalau mau ngaca itu nggak perlu ke depan, sini aja. Nah, nanti tak belikan kaca sing gede ngono, kurang lebar. Ternyata serai merah ini yang nanam Mas Heri teman-teman. Katanya Mbak Maul. Saya baru tahu ya. Nah, buat jamu. Mas Heri itu baik hati loh. Dia tuh tahu kita nggak punya tanaman apa tuh dikasih ditandur nih teman-teman. Nah, itu ada apa itu ya? Alat buat bakar-bakar gitu ya. Nah, tapi jarang banget dipakai teman-teman karena kita suka pakai yang di luar gitu kalau bakar-bakar. Nah, ini ada nanas ya sampai ke sana. Terus ini ada daun salam. Nah, di sini ada pepaya. Nih lihat pepayanya mateng. Ini gak gantungan loh guys. Ini asli mateng loh yo. Nggak dikira gantungan. Asli mateng. Terus di sini lah kok wes kembang, Mak. Ini nanasnya. Nanasnya sudah berkembang teman-teman, sudah berbuah. Kok berkembang sih? Berbuah ini. Terus itu ada pohon sawo ya, ada bunga. Nah, sini juga ada bunga. Begitu ya teman-teman. Nah, dan sekarang saya mau spill habisnya berapa. Dan saya juga mau sedikit cerita. Waktu pertama kali saya minta izin ke suami mau membangun dapur ini teman-teman. Jadi saya tuh dulu waktu masak di dapur yang lama sering banget dapat komenan yang tidak enak dibaca ya. Istri bule kere, dapurnya peyot, dapurnya mau roboh, suaminya kere, pokoknya nggak enak banget lah ya. Salah satu alasan saya kenapa saya baru membangun dapur impian saya ini ya, bukan karena saya dijulitin sih. Kalau dijulitin sampai sekarang pun tetap ya, yang namanya orang tidak suka ya pasti mencari-cari kesalahan kita. Tapi nggak apa-apa ya, yang namanya orang hidup itu sudah biasa, ada yang suka dan ada yang tidak. Jadi biarkan saja ya. Jadi alasan satu karena di belakang dulu tuh ada kelapa ya teman-teman ya. Jadi ada pohon kelapa. Nah, itu dulu kita kan pakai seng. Karena apa? Jadi kalau ada kelapa ataupun bluluk itu yang masih kecil tuh loh jatuh, kalau kita pakai genteng itu pasti piar, pecah kan. Jadi kita itu pakai seng. Kalau jatuh itu ya peyok. Ya sudah beberapa kali itu sengnya kita ganti karena peyok. Nah gitu, itu salah satu alasan. Yang kedua, suami saya itu tidak suka menebang pohon teman-teman. Dulu pernah kan di depan tuh kita punya pohon kelapa yang mepet dengan tembok ya. Itu suamiku sampai mau nangis ya, saya tebang. Karena dekat dengan tembok itu kan bisa merusak tembok ya teman-teman. Nah itu aku bilang sama suami, saya tebang, nanti saya ganti pohon yang lainnya. Dan saya ganti dengan jambu. Itu aku tuh gergek itu memohon, meminta suami itu sampai berbulan-bulan dan akhirnya dia setuju. Dan di sini itu sampai 1 tahun lebih teman-teman saya memohon memotong pohon kelapa itu. Dan nanti next itu kelapa yang di sana itu juga punya kita. Nah itu nanti saya juga butuh waktu bilang sama suami saya. Jadi suami saya itu orang yang paling tidak suka memotong pohon apapun di rumah ini. Nah itu ya. Dan waktu saya minta izin, sayang saya mau bikin dapur buat bikin video sehari-hari saya. Suami tidak setuju karena apa? Di depan saya sudah ada dapur
Alasan suami, kamu di depan kan sudah punya dapur. Nanti kalau kamu bangun yang di belakang, yang di depan nggak dipakai. Bener kata suami. Nah sekarang dapur depan itu nganggur teman-teman. Paling suamiku bikin kopi, udah ya. Sekarang masak semuanya tuh kita di belakang. Jadi dapur depan tuh nganggur. Tapi karena saya sudah punya niat dan tekad, saya mau mempunyai dapur impian saya, ya akhirnya saya tetap membangun. Dan saya bilang sama suami, oke, saya akan membangun dengan uang saya sendiri, dengan gaji saya sendiri. Nah, suami tetap nggak setuju, tapi saya kan ngeyel teman-teman. Nah, akhirnya tanpa 100% intinya suami setuju, saya sudah beli ini ya. Jadi kayu ini kayu kuno teman-teman ya. Jadi kayak cagak-cagak ini kayu kuno nggih Bu nggih. Jadi kayu yang sudah berpuluh-puluh tahun ini teman-teman, cagaknya nih cagak bener-bener kayu yang sudah lama banget. Kita kesini kita lihat yang agak pendek aja. Jadi dulu tuh nggak ada mesin, nggak ada gergaji, jadi pakai itu loh, kayak pahat gitu loh teman-teman. Nah ini kan bisa dilihat ini kan nggak rata. Nah dulu kan belum ada alat-alat apa itu namanya, kayak modern kayak sekarang, kayak gergaji, terus pemotong kayu, dulu nggak ada. Jadi ini bener-bener kayu sudah lama banget ya. Oke kita kembali ke sini. Dan setelah dapur ini jadi, suamiku tuh suka teman-teman, katanya, wow sayang dapurnya bagus banget gitu kan. Jadi suami tuh nggak tahu kayak gambaran dapurnya nanti kayak apa. Itu saya sendiri sama Pak Saiful. Jadi saya minta tolong Pak Saiful menggambar ya, menggambar dapur ini teman-teman. Terus ini kitchen set ini suamiku juga nggak tahu. Tapi kitchen set ini sama yang di depan tuh yang bikin sama ya, Nadia Kitchen teman-teman. Dengan orang yang sama maksudnya ya. Nah, dan setelah dapurnya jadi, suamiku tuh suka dengan desain dapur ini. Katanya, sayang dapurnya kok cantik banget, katanya gitu. Nah memang waktu menggambar tuh nggak tahu, karena dia memang tidak setuju teman-teman. Jadi menurut saya karena suami tidak begitu setuju ya wes, jadi saya jalan sendiri sama Pak Saiful. Jadi saya minta tolong Pak Saiful menggambar, membantu saya ini itu gitu. Jadi saya sama Pak Saiful ya. Jadi suami saya tidak tahu. Nah setelah jadi katanya, ya udah saya mau beli dapur kamu, katanya gitu. Jadi dapur ini yang dulunya itu pakai gaji saya, sekarang menjadi dapurnya suami karena sudah dibeli sama suami. Dulunya dia tidak setuju, setelah tahu dapurnya bagus malah diganti 100% teman-teman. Nah teman-teman penasaran kan dengan judul saya gaji 3 bulan. Jadi kurang lebih 3 bulan. Jadi buat teman-teman konten kreator ya, YouTuber pasti tahu ya, gaji YouTube tuh kan tidak sama setiap bulan, kadang up, kadang down, kadang yo anjlok, kadang yo ndelosor, kadang yo munggah gunung. Jadi gaji YouTube tuh tidak sama setiap bulan ya, tergantung viewer dan dari negara mana saja yang menonton ya. Jadi total habisnya dapur ini 122.690 ya. Tapi itu tidak termasuk sehari-hari apa yang kita makan sama Pak Tukang, itu beda loh ya. Saya bilang sama Mbak Maul kalau apa yang kita makan sehari-hari yang dikonsumsi waktu pembangunan dapur ini nggak usah ditulis. Jadi yang ditulis tuh kayak ini ya teman-teman ya. Kita beli semen, kita beli pasir, kita beli paku, kayu, genteng ya. Semuanya ada di sini ya, batu bata, pasir, terus kita ngangkut kayak gitu ya. Semen ini beli berapa kali, kayak cat genteng, paralon, granit, keramik, kompor. Nah, ini semuanya ditulis ya. Nah, meja kursi, semen, pasir, batu meneh, Pak Tukang ya. Jadi di sini tuh murni bahan baku
untuk dapur impian ya. Jadi yang dikonsumsi itu nggak ditulis di sini teman-teman ya. Nah, ini yang beli semuanya Mbak Maul. Aku juga sedikit kaget Loh, Nduk, lah kok entek 100 lebih waktu itu, emang kan nggak terasa teman-teman ya. Itu dapur kayak gini tuh kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Karena waktu itu kan musim hujan teman-teman. Aku aja sih yang ngeyel. Karena memang saya mau ke Eropa kan. Dapur jadi nggak ada 1 bulan saya tuh berangkat ke Eropa. Nah gitu. Jadi memang saya yang ngeyel. Jadi musim hujan tetap kerja gitu teman-teman. Memang sih beberapa hari ada kendala kalau hujannya deras kayak gitu Pak Tukang nggak bisa kerja teman-teman. Gue bilang sama suami, Kak Rani dapur kamu. Jadi setiap saya masak kamu harus bayar saya. Tak ngorok nih guys. Guyu dia ketawa. Jadi tahu ya. Jadi saya bersyukur banget ya, puji Tuhan, alhamdulillah dapurnya sudah jadi. Nah, yo ini bener-bener hasil kerja saya selama 3 bulan, teman-teman. Kurang lebih, yes, gitu aja ya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira, piro to gajine Mbak Reni? Piro to gajine Mbak Reni? Gitu kan. Itu mengira-ngira, tapi sekali lagi teman-teman, gaji di konten kreator itu enggak setiap bulan tuh sama ya, yang seperti saya bilang tadi, kadang yo mau enggak, kadang yo anjlok, kadang yo delosor, kadang yo sampai delusup barang. Nah itulah nikmatnya menjadi konten kreator. Kuncinya satu, jangan lupa selalu bersyukur, oke? Nah jadi kalau kita itu bersyukur pasti nikmat dan selalu ada rezeki. Itu teman-teman, ya toh. Buat teman-teman yang kepengen tahu berapa harga kabinet plus island ya ini ya, 15 juta. Cuma apa itu namanya? Jadi bahan di Nadia Kitchen tuh ada beberapa macam. Ada yang grade 1, 2, 3, A, B, C, D ya teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana? Kalau punya saya ini grade 2, kalau yang di depan itu grade 1 ya. Jadi lebih bahannya lebih ke bawah, itu lebih murah. Makanya mungkin nanti besarnya sama, lebarnya sama, terus harganya lebih murah mungkin karena bahannya beda ya. Jadi saya jelaskan biar teman-teman nanti nggak salah paham. Jadi kalau bahan yang kita minta itu yang nomor 1, yang jelas lebih mahal, bisa sampai 17 juta gitu teman-teman ya. Ini PWCP, kalau salah ya mohon maaf teman-teman. Setahu kita PWCP, ini juga dari Mas Nadia ya, Nadia Kitchen. Nah ini dari atas sampai ke bawah, terus ini itu habis sama masangnya ya 2.700.000 ya. Kalau ini aku beli sendiri. Kalau granit ini aku beli sendiri, jadi tidak included 15 juta. Ini aku beli sendiri. Waktu itu Mas Nadia kan bilang, terserah Mbak Reni mau beli sendiri, bisa pilih atau dari kita. Yang jelas kalau nanti dari Nadia Kitchen itu lebih mahal teman-teman ya. Jadi ini, hai sayang, hello. Jadi ini saya beli sendiri ya. 15 juta itu pokoknya ininya, kabinetnya teman-teman ya. Kabinet atas, bawah, sama sini. Kalau ini kita juga beli sendiri. Jadi granit ini yang ditempel di tembok sama ini kita beli sendiri, oke? Jadi tidak included uang 15 juta. Ini ada kursi bar 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya teman-teman. Kalau dikasih 5 itu duduknya terlalu mepet. Kalau kursi ini 4 harganya 2.500.000. Kalau meja yang sini sama kursi 4.500.000. Ini bukan kayu jati ya teman-teman. Kalau kayu jati itu nggak boleh. Yang jelas kayu jati itu lebih mahal. Dan saya pikir-pikir ya sudahlah kita pakai kayu ini dan terlihat cantik ya. Ya nanti kalau rusak ya beli lagi. Ya mudah-mudahan jangan rusak guys. Kita pakai dulu ya Mak Sun ya. Mudah-mudahan ya jangan rusak. Kesel guys duitnya guys. Tidak mau dilempar ke rumahnya Mak Sun.
Sedeng apa ora kira-kira? Dan saya mau kasih lihat. Nah, bunga anggrek ini beberapa kali ada yang komen, Mbak Reni aku suka bunganya. Nah, jadi saya itu pecinta bunga anggrek, teman-teman. Bunga anggrek ini sebenarnya sudah beberapa bulan ya di rumah saya. Jadi dulu waktu beli tuh bunganya ini. Nah, karena bunganya sudah habis, jadi saya potong ya. Saya potong dan kita biarkan. Nah, ini tumbuh lagi. Jadi ini tumbuhan yang kedua. Begitu juga dengan yang di sana, itu yang di sana. Nah, ini dulu juga kayak gitu. Waktu beli bunganya juga cantik kayak gitu, terus kering kan. Akhirnya saya potong. Nah, ini lihat ini saya potong. Nah, ini juga saya potong. Nah, ini aku potong kan. Nah, ini tumbuh. Terus di sini aku kasih lihat. Nah, ini juga kayak gitu. Ini sudah beberapa bulan. Yang pertama, nah ini kan aku potong. Nah, aku potong. Sekarang tumbuh lagi, ini mulai tuh. Oke kesayangan, review dapur impian Reni Wong Deso sampai di sini dulu. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Kalau ada salah kata mohon maaf nggih. Dan jangan bosan-bosan besok main lagi ke sini, anggap saja rumah sendiri. Jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.